Satu wartawan yang bodoh bisa membodohi ribuan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Heri Lawas. Kita akan berbagi pengalaman, pengetahuan, wawasan tentang pers dan jurnalistik. Seperti edisi sebelumnya, saya sampaikan bahwa seorang wartawan harus memiliki pengetahuan, harus memiliki skill, harus memiliki jejaring. Kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang wartawan. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, dan tekan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan kita terus sharing tentang pers. Berbicara tentang pengetahuan, seorang wartawan itu harus memiliki dasar-dasar pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatannya sehari-hari. Pengetahuan dasar itu yang paling penting adalah tentang filosofi pers itu sendiri, filosofi kerja wartawan itu sendiri. Semua cabang keilmuan harus kita pahami secara filosofinya. Nah, kemudian seorang wartawan harus memiliki pengetahuan dasar di mana dia ditugaskan. Misalnya teman wartawan di bid politik. Nah, suka tidak suka kita harus mengupgrade diri tentang politik, tentang istilah-istilah politik, tentang ramalan politik tanda kutip, sehingga nanti pemberitaan yang kita sampaikan ke masyarakat punya taste, punya rasa yang khusus, berbeda dari tulisan-tulisan lainnya, berbeda dari tayangan-tayangan lainnya. Nah, inilah mengapa seorang wartawan harus memiliki pengetahuan dasar tentang kewartawanan. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki, harus diasah terus selama dia menjadi wartawan. Beruntung hari ini saya punya catatan. Sebenarnya ini ilmu para senior-senior kita. Catatan kecil ini kita akan sharing di sini. Seperti pengetahuan tentang 10 pedoman penulisan teras berita. Nah, ini harus dipahami agar berita kita menggigit. Berita kita mengundang pembaca ingin tahu lebih dalam, ingin tahu terus tentang tulisan-tulisan kita. Dapat saya uraikan seperti ini. Teras berita itu menempati alinea atau paragraf pertama harus mencerminkan pokok terpenting berita. Nah, jadi dari teras yang menarik, dari paragraf pertama yang menarik, akan mengundang pembaca kita lebih ingin tahu apa yang kita tulis, apa yang kita siarkan. Kedua, teras berita itu dengan mengingat sifat bahasa Indonesia jangan mengandung lebih dari antara 30 sampai 45 perkataan. Memang akhir-akhir ini kita sering melihat teras berita itu sudah mencerminkan isi berita keseluruhan. Nah, ini saya kira perlu pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang akan mendukung skill teman-teman dalam membuat berita, baik media cetak, online, televisi. Kembali ke pengetahuan dasar tentang pers untuk menunjang skill teman-teman dalam menulis. Ketiga itu, dalam teras berita harus ditulis begitu rupa sehingga mudah ditangkap dan cepat dimengerti. Kalimat-kalimatnya singkat, jelas melaksanakan ketentuan satu gagasan dalam satu kalimat.
Nah ini yang terutama dalam penulisan berita itu sering kita dapatkan satu paragraf itu beberapa tema sehingga membingungkan pembaca. Jadi singkat, jelas, padat, satu paragraf, satu tema. Nah, itu yang paling penting. Ini hanya pengetahuan-pengetahuan dasar. Namun sejatinya seorang wartawan harus mengasah terus belajar membaca. Sangat tidak etis rasanya ketika kita menulis tapi kita sendiri tidak membaca. Teringat saya pada satu kutipan, satu orang wartawan itu bisa mencerdaskan ribuan orang, tapi satu wartawan yang bodoh bisa membodohi ribuan orang. Jadi betapa pentingnya seorang wartawan terus mengasah pengetahuan. Bahkan dalam beberapa pelatihan juga saya sering menekankan, berhenti Anda jadi wartawan ketika Anda sudah merasa pintar. Kemudian hal lain yang perlu diketahui dalam penulisan teras berita yaitu hal-hal yang tidak begitu mendesak namun berfungsi sebagai penambah pelengkap keterangan hendaknya dimuat dalam badan berita. Jadi di paragraf pertama itulah harus menjadi magnet sebuah berita. Teras berita, ini poin 5, sesuai dengan naluri manusia yang ingin segera tahu apa yang telah terjadi. Sebaiknya mengutamakan unsur apa. Jadi disukai teras berita yang dimulai dengan unsur apa. Walaupun tidak diharamkan teras berita itu kita mulai dari siapa, bagaimana, tapi yang lebih menarik itu apa. Ini sesuai dari pengalaman para senior kita bahwa secara naluri manusia itu ingin tahu tentang apa. Sama seperti sebelumnya, teras berita itu jangan menggunakan bagaimana sehingga tidak ada daya tarik di sana. Urutan unsur dalam teras berita sebaiknya unsur tempat dahulu, kemudian disusul oleh unsur waktu. Jadi misalnya bla 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 di Jakarta tanggal sekian. Unsur bagaimana dan unsur mengapa diuraikan dalam badan berita, jadi tidak dalam teras berita. Ini catatan penting untuk kita semua. Bahwa utamakan dalam penulisan berita itu dimulai dari apa di teras berita itu. Dan yang terakhir, teras berita dapat dimulai dengan kutipan, misalnya pernyataan seseorang, quotation lead, asalkan kutipan itu tidak terlalu panjang. Kemudian asalkan kutipan itu tidak satu kalimat yang panjang dan dalam alinea berikutnya hendaknya segera ditulis nama orang itu yang punya quote yang kita kutip. Jadi ini penting karena menyangkut nanti kita akan bicara tentang etika penulisan, ini ada kaitannya ke etika. Jadi jangan sekali-sekali kita mengambil karya orang lain tanpa menyebutkan yang punya karya. Itu baru pengetahuan dasar tentang penulisan yang nanti merupakan kaitan dengan skill. Sekali lagi saya sampaikan, seorang wartawan harus senantiasa meningkatkan, mengupdatekan pengetahuannya tentang semua jenis keilmuan. Tapi yang paling mendasar, ada yang ada kaitannya tentang keilmuan penulisan berita. Kalau di televisi proses pembuatan
berita untuk televisi, begitupun radio, ini berlaku untuk semua platform media. Tidak kalah pentingnya kita memahami pengetahuan dasar des yang kita dipercaya oleh media. Misalnya teman-teman di politik harus selalu mengupgrade diri tentang politik terkini. Teman-teman di hukum juga harus mengupdate diri dengan perangkat-perangkat undang-undang yang baru, pola psikologis masyarakat terhadap hukum, dan termasuk konten-konten lain yang menjadi tanggung jawab saudara. Cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang pengetahuan dasar, tentang strategi dasar, bagaimana membaca cepat, bagaimana membaca yang kita butuhkan. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana skill yang harus dimiliki oleh seorang wartawan dan membangun jejaring yang akan mendukung tugas-tugas saudara sebagai wartawan. Yang tidak kalah penting, jaga korsa sesama wartawan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.